تلاوة خاشعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh bersungguh-sungguh mendidik Abdullah ibn Abbas yang waktu itu masih kecil, yang semoga Allah meridhai keduanya. Wa kana gulaman, dalam keadaan kecil, wahai anakku, ini u'alimuka kalimah, sungguhnya aku akan mengajari kepada engkau kalimat. Kata Rasulullah, beliau bersabda, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, kamu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. i'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinah وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Taib, kita akan melanjutkan masih di pendidikan anak dan bimbingan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam serta hak-hak anak yang harus kita tunaikan. Kemudian yang berikutnya, yakni tansyiatuhum alal aqidati sahihah, membiasakan anak kita, memasukkan kepada anak kita akidah yang sahih, keyakinan yang benar yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akidah ini adalah perkara yang sangat penting dan wajib di dalam tarbiyah, dalam pendidikan. Ya, anak itu diajari, kamu nanti kalau sudah besar, maka ketika menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, bersandarlah hanya kepada Allah. Kamu nanti kalau kurang keseharianmu, maka mintalah kepada Allah. Kamu nanti kalau menghadapi berbagai macam ujian hidup, maka ketahuilah kekuatan asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu akidah. Ya, yakni keyakinan yang benar. Akidah itu kalau kita bahasakan ke Indonesia, yakni keyakinan yang benar yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti keyakinan bahwasanya Allah itu di atas ars, di atas langit. Seperti keyakinan malaikat-malaikat Allah mencatat, malaikat-malaikat membagikan rezeki atas izin Allah. Kemudian keyakinan-keyakinan kitabullah sebagai petunjuk yang berikan yakni cahaya kepada kaum muslimin. Kemudian keyakinan-keyakinan yang lain, Rasulullah SAW sebagai utusan yang harus kita tauladani dalam kehidupan kita, dan seterusnya dari keyakinan-keyakinan yang benar yang diajarkan agama kita. Maka anak-anak kalau sudah kita masukkan seperti ini, ya, dan diantaranya adalah tauhid, yakni agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, maka apa? Kuat anak-anak itu. Sampai dijelaskan apa? At-tauhid hisnullahil a'dam alladzi man dakhalah kana minal aminin. Keyakinan tauhid itu adalah benteng dari Allah yang paling kuat. Ketika seseorang mempelajarinya, masuk ke dalamnya, dia termasuk orang-orang yang aman. Orang itu kalau sudah yakin kepada Allah, maka apa? Aman dia, karena dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia ragu kepada Allah, punya apapun di dunia ini, dia pasti dalam keadaan goyah,
tidak kokoh dan rapuh. Karena apa? Dia tidak punya benteng yang kuat. Tapi kalau dia keyakinannya benar, maka apa? Dia memiliki benteng yang kuat. Seperti ini yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yaitu agar para orang tua memberikan didikan kepada anaknya dengan akidah yang kuat, akidah yang benar. Kemudian dijelaskan Rasulullah SAW telah memberikan contoh bersungguh-sungguh mendidik Abdullah ibn Abbas yang waktu itu masih kecil, yang semoga Allah meridhai keduanya. Wa kana gulaman, dalam keadaan kecil, ya gulam, diajari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai anakku, wahai anak kecil, ini u'alimuka kalimah, sungguhnya aku akan mengajari kepada engkau kalimat. Kata Rasulullah, beliau bersabda, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, kamu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun sebagai bapak, sebagai para istri, tidak usah khawatir menghadapi kehidupan ini. Kalau kita jaga hak Allah, Allah akan jaga hak kita. Kalau kita bertakwa kepada Allah, yaj'alu makhraja, pasti ada jalan keluarannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini kalau kita sungguh-sungguh apa? Benar-benar menjaga apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengajari seorang anak masih kecil dengan ucapannya seperti ini loh. Ya, makanya anak-anak sekarang itu mereka terkadang terlalu kebanyakan ilmu. Karena apa? Media massa yang sangat banyak, sehingga mereka terkadang nggak ada yang dipegang. Tapi kalau Rasulullah SAW memperinci dengan memberikan apa? Ilmu-ilmu yang sifatnya adalah pokok. Iya, kata Rasulullah SAW, ya gulam, kalau kamu menjaga Allah, kamu akan dijaga oleh Allah SWT. Ini wajib kita pegang. Ihfadillaha tajidhu amamak. Kalau kamu menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan para ulama maknanya kalau kamu taat kepada Allah SWT, kamu akan mendapati Allah di depanmu. Artinya kamu minta apa aja dikasih. Ketika kamu minta, maka mintalah kepada Allah. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Dan ketika kamu minta pertolongan, maka minta pertolongan kepada Allah. Wa'lam anal ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bisyai'in. Ketahuilah wahai anak, seandainya umat seluruhnya ini bersatu kemudian ingin memberikan apa yang bermanfaat dari sesuatu, yakni kepadamu, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu lak, maka tidak akan bisa memberikan manfaat sedikit pun kecuali apa yang Allah tetapkan. Ya, anak-anak seumur segini sudah diajari seperti ini, sehingga keyakinannya kuat. Maka di sini dijamin dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah SAW apa? Kalau seandainya umat ini berkumpul kemudian ingin memberikan mudarat kepadamu, ingin menyelakai kamu gitu, maka tidak akan bisa memberikan mudarat sedikit pun kalau Allah tidak mengizinkan. Sehingga diberikan apa? Keyakinan kepada anak tersebut. Kemudian juga dijelaskan, walau istama'at ala an yadhuruka bisyai'in lam yadhuruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Dan kalau seandainya umat, yakni umat jin dan manusia ini secara umum, mereka berkumpul ingin memberikan mudarat kepadamu, maka tidak akan bisa memberikan mudarat kecuali apa yang Allah telah tetapkan kepadamu. Rufiat al-aqlam wa jafat as-suhuf,
telah diangkat pena-pena dan telah mengering, yakni lembaran-lembaran. Ini afidana azakumullah. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dijelaskan dalam Al-Quran, walau sekulit ari itu tipis, nggak memberikan manfaat sedikit pun kalau orang sudah yakin dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka dijelaskan, fanzur kaifa ihtimamun Nabi SAW bitarshihi al-aqidati sahihah inda hadal gulam. Perhatikan bagaimana kesungguhan Rasulullah SAW di dalam yakni mengkokohkan akidah anak kecil ini, yaitu Abdullah bin Abbas. Maka ini kita ajarkan kepada anak-anak kita ketika mereka sakit, ketika mereka mungkin tidak punya sesuatu yang ya diinginkan, luput darinya sesuatu yang diidamkan, maka kita suruh untuk bersandar kepada Allah dan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an yarbitah billah, dan agar bersandar menguatkan diri kepada Allah, tidak bersandar kepada uang. Ya, kalau sekarang manusia sekarang kan kalau nggak punya uang stres ya. Nah, kalau di zamannya Nabi, anak-anak kecil itu sudah diajari jangan bersandar sama selain Allah, tapi bersandarlah kepada Allah. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dunya ala yadik wala ala qalbik, kama qala. Taruh dunia itu di tanganmu, jangan di hatimu. Kenapa? Kalau kita punya dunia banyak ditaruh di tangan, tidak akan memberikan mudarat pada hati kita, sehingga tetap tenang. Ya, ketika mungkin dunia itu luput, kita nggak punya pun tetap tenang. Tapi kalau dunia ditaruh di hati, hakikatnya nggak punya, angan-angannya panjang, pengennya ini dan itu, padahal dia nggak punya. Karena apa? Ditaruh di hati. Kemudian menjadi apa? Beban. Akhirnya stres. Kalau stres sakit. Kalau udah sakit, ya bagaimana lagi? Menyusahkan manusia yang lain. Maka apa ya fidina azakumullah, Rasulullah SAW mengajari anak kecil aja untuk apa? Wa an yarbitah billah, agar menguatkan dirinya kepada Allah, bersandar kepada Allah, yakni i'timadul qalbi lillahi azza wa jal, menyandarkan hati kepada Allah azza wa jal, dan memberikan semangat agar tidak takut hanya melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kata syair, man khafallah, barang siapa yang takut kepada Allah, maka khafahu kullu syai', maka akan takut segala sesuatu yang lainnya kepadanya. Ini hafidana azakullah, ini ilmu tingkat tinggi. Kalau kita takut kepada Allah, nanti makhluk-makhluk yang lain itu dijadikan takut kepada dia. Nah, ini hafidana azakullah. Maka anak-anak kita ajari dengan keyakinan seperti ini. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinah wa tafakhurun بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب